Ya silakan untuk anak-anak hebat bisa berdiri. Dan dia akan diberikan hadiah agar nanti terus berprestasi ya. Anak-anak hebat harus berprestasi. Nanti ngaji sregep, sekolah sregep, sama orang tua juga boso. Dan kami mengundang Gus Ikdam dan Pak Budi, monggo. Foto dulu, foto dulu. Gus Ikdam sama Pak Budi di tengah, nggih. Nah, inilah anak-anak hebat yang akan diberikan hadiah oleh keluarga besar dari PT Bagong DKK Makmur, yaitu beliau Bapak Budi. Biar foto dulu. Ojo dikei. Sing ora sapa sing kaya sapa Pak. Udah awakmu to iki. Ya wes. Jadi inilah anak-anak hebat luar biasa, nggih. Semoga generasi bangsa akan lahir dari anak-anak hebat ini. Gubernur 20 tahun lagi insya Allah ini dari anak-anak ini. Sudah difoto Mas Peter? Ya silakan untuk Pak Budi sama Gus Ita memberikan hadiah biar anak hebat ini nanti terus berprestasi. Ya silakan, monggo. Dari mana teknisnya untuk pemberian? Berarti langsung jalan, salib, nanti langsung duduk, nggih. Dari sana, nggih. Mulai dari sana, silakan. Dari sana, adik bisa bersalaman sama Pak Budi, nanti dikasih hadiah sama Gus Idam juga, nanti langsung duduk. Nah, inilah anak hebat yang begitu luar biasa, nggih. Mudah-mudahan ini nanti terus berprestasi. Habis ini yang kecil-kecil mandi ini sregep, terus puasanya juga sregep, nggih. Ini puasanya sudah sore semua loh ini ya. Anak terus puasa sore apa? Puasa beduk? Beduk. Oh beduk. Pak sopir juga puasa. Wah, bis Bagong semuanya puasa sopir. Nah, ini luar biasa diberikan hadiah karena mereka yang terpilih yang paling pinter berprestasi. Tepuk tangan dong buat anak-anak yang berprestasi. Ya luar biasa, nggih. Ya, terima kasih Gus Idam, Pak Budi, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak berprestasi pada sore hari ini. Dan sudah tiba saatnya bis Bagong juga bisa ngaji. Sekarang puterannya kalau bis Bagong itu di jalan-jalan raya itu ngajinya Gus Idam sama Hadrat Pusat Sabilu Toba, terutama Mbah Margono sing jenggote mik 5. Untuk itu sudah siap ngaji bareng Gus Ikdam? Sudah siap? Anak-anak sudah siap? Coba anak-anak yang menerima hadiah, mana semangatmu? Coba tangannya diangkat, ini semangatku. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa, tepuk tangannya mana dulu dong? Alah. Cara-caranya gitu. Leses kan ngalih, Pak. Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Budi Susilo selaku Direktur Utama PT Bagong DKK Makmur, semoga beliau senantiasa mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga diberi kesuksesan dunia akhirat. Dan yang saya hormati panjenenganipun Bapak Sandi Suwito selaku Direktur Finance PT Bagong DKK Makmur, dan yang saya hormati Bapak Soni Wicaksono Susilo selaku Direktur Support PT Bagong DKK Makmur, dan yang saya hormati Ibu Eni Indrati selaku Komisaris PT Bagong DKK Makmur, dan yang saya hormati Ibu Iren selaku Komisaris PT Bagong DKK Makmur, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Nur dan seluruh jajaran manajerial PT Bagong DKK Makmur, rekanan, tamu undangan, serta karyawan-karyawati PT Bagong DKK Makmur. Semoga seluruh yang hadir ini hidupnya diberkahi oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dan semoga seluruh urusan kebaikannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita semua ditakdir oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bisa berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Apalagi pada bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan seluruh amal kebaikan kita. Semoga kita semua yang ibadah di bulan suci ini mendapatkan ridho, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, karena ini waktunya sampai maghrib sangat lama, saya pengen sedikit cerita-cerita dulu, kita suwantai, karena rasanya duduk di sini rasanya kayak supir bis. Oh enak. Jadi saya belum pernah ngaji pakai kursi bis, ini belum pernah, ini pertama kali saya, dan ini luar biasa. Ada logonya ST ini, langsung dijahit ini logonya ST. Berarti ini potensi dibawa pulang lagi. Ini luar biasa. Saya juga nggak tahu. Jadi pertama kesini dulu saya ketemu Pak Sandi ya. Pertama kesini ketemu Pak Sandi dengan teman-teman. Saya bangun tidur, Pak Budi waktu itu masih di Kalimantan atau di mana. Pak Budi ini kalau nggak di Kalimantan di luar negeri. Yes. Mainnya kalau kita itu mungkin di alun-alun apa itu, alun-alun Malang, tapi kalau Pak Budi alun-alun Korea. Wis beda kelas karo Margono gitu. Kita tahu Jalibar saja sudah seneng kita. Tapi Pak Budi di Korea di mana lah? Waktu itu kayaknya Pak Budi itu masih di Kalimantan atau mana, atau di luar negeri pada waktu itu. Akhirnya kita video call seperti yang diceritakan Pak Budi tadi. Tapi ya nggak tahu, mungkin karena doa-doa orang baik seperti yang dikatakan Pak Budi, ataupun karena memang perjodohan dari Yang Maha Kuasa sehingga bertemu. Saya pun awalnya takut, waduh kok diinggok nih karo cacah ini bos gede iki nyapo iki piye ingko ning kono ide piye. Dan saya sangat kagum dengan keraman Pak Sandi, keraman teman-teman keluarga Bagong, kagum sekali karena tahu saya Bagong itu hari-harinya ya lewat rumah saya itu seliweran. Dan sekarang kayaknya satu-satunya bis trayek yang lewat rumah saya itu ya cuma Bagong itu, sing liyane ketoke kukut kabeh. Gak ngerti. Mungkin karena rangkei bis ning ST paling. Iya, banyak terus. Jadi di Blitar, Tulungagung yang lewat ketika saya mudik ke rumah istri saya ke Kediri itu ya Bagong lewat terus. Wis pokoknya Bagong, entah itu kecil besar Bagong semua. Lah akhirnya saya pertama kesini ya takut, waduh kayak ini kuning kono iki aku direspon apa ora, kayak aku ki sopo, kayak iki bos gede.
Setelah itu kita mendengar, waduh sing duwe Cina pisan. Waduh Cina iki kene iki Cina Jawa. Iki Cina biasane mesti putih-putih ngono ganteng-ganteng bagus-bagus ayu-ayu lah, iki Cina Jawa iki piye. Saya nanti direspon nggak datang ke sana. Khawatirnya saya itu plonga-plongo. Engko plonga-plongo malah cacah iku mek gur ning garasi, mek gur ndemok IB, saya yo isin, malu kita. Nah ternyata luar biasa. Ternyata malah sama Pak Sandi itu sudah disiapi soto apa bakso pada waktu itu, siapi segala sesuatu. Terus ketika video call sama Pak Budi itu, Pak Budi sangat ramah, ya Gus, ya Gus, ya Gus. Nah, akhirnya dekat, akhirnya akrab, ngobrol. Saya juga nggak nyangka kalau mau dikasih bis itu, nggak nyangka. Terus setelah itu tak tanya, ini gimana? Apa saya bayar separuh apa piye? Jane duitnya juga enek. Cara Pak Budi muni, iya wis Gus, sak kuatmu ngene selesai tenan. Pondoke kadol. Wong gedine pondok kula karo garasine Bagong ya ora enek separone. Lagi sujud Pak Budi wis paling ngerti iki termasuk Gus sing kere iki. Yo dekengan pusat tapi Gus sing fakir iki. Lah akhirnya sudah Gus, enggak masalah Gus. Akhirnya saya disuruh naik sama Pak Sandi di sini. Udah, ini pesennya kakak saya, keluarga saya sudah dipakai aja Gus. Lah ternyata kok malah dikirim lagi. Pak Budi datang ke rumah saya, itu kirim lagi, datang ke rumah saya, wah kurang Gus, sampai semen saya itu santri berangkat sekolah tak supir sendiri. Akhirnya ya saya itu kan manusia dua alam, saya itu alam nyata dan alam maya. Saya itu hidup ini tiba-tiba ada di TikTok, tiba-tiba ada di mana. Kadang saya nggak video, saya ini nanti loh, mesti ini nanti. Walaupun nggak ada yang video, mungkin nanti muncul di TikToknya Mas Imin, TikToknya siapa, mesti muncul ini. Nah ini HP-nya sudah berdiri semua ini. Kita iyo video ini rung dipijet gitu ya. Nah, akhirnya pada waktu itu Pak Budi tahu, loh saya tahu di TikTok itu kok nggak muat, santrinya banyak yang berdiri. Padahal kalau di dunia pesantren santri berdiri itu biasa. Pak Budi saking baiknya hatinya Pak Budi, tak kirim lagi saja Gus, ini ada yang lebih bagus. Saya gak enak, jangan Pak Budi, satu ini aja, atau kalau dikirim lagi saya bayar aja Pak Budi. Oh jangan, ini bisa saya itu 5.000 Gus, gampang. Oh neng hatiku padang. Iki nek sampai dikirim luwih HP bayar tambah selesai awake dhewe. Aku ngaji sono Pak pedah motor, mobilku tak dol. Wis mobil iki nek ngekeki wong pisan baru bis bayar mumet ae dhewe. Lah ternyata 2 bis dikasih. Lah cerita ini bukan hanya sekedar cerita saya tahadus bin nikmah atau menceritakan nikmat yang saya terima dari Allah Subhanahu wa taala lantaran Pak Budi, tidak. Tapi saya kira ini adalah suatu keberkahan dari Allah yang mana ditunjukkan oleh Allah di dalam diri saya. Mungkin saya paham dalilnya, saya paham Arabnya, kalau bahasa Pak Budi Arabnya. Mungkin saya paham Arabnya, paham hadisnya, paham ayatnya. As-sahiyu qaribun minan nas, as-sahiyu qaribun minallah. Orang itu kalau dermawan dekat dengan manusia yang lain. Orang itu kalau dermawan dekat dengan Tuhannya. Orang itu kalau dermawan dekat dengan Tuhannya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan as-sahiyu qaribun minal jannah. Orang itu kalau dermawan dekat dengan surganya Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Lah, mungkin saya cuma hafal dalilnya, hafal hadisnya, tapi ternyata malah saya itu didatangkan Pak Budi, Tuhan mendatangkan Pak Budi di keluarga saya, di pesantren saya. Ini menunjukkan, ini loh ini loh dermawan yang benar-benar dermawan ini seperti ini loh. Bahkan mereka mengasihkan sesuatu yang terbaik yang mereka miliki, dan itu malah yang ditunjukkan oleh Tuhan malah yang non muslim.
sing non muslim. Jadi malah kayak saya ini malah tercengang, masya Allah ini ada orang non muslim sukses mau datang ke rumah saya, padahal waktu itu rumah saya itu amburadul. Sampai Mas Justin itu waktu datang ke sana pulang dari Singapura diajak ke rumah saya. Waktu itu rumah saya habis keterocoan, jadi karpetnya itu mamel, karpet kayak gini mamel, akhirnya laler banyak. Jadi Mas Justin ini bangga ngilai laler ini. Oh ini, lu nggak apa-apa Mas Justin? Nggak apa-apa Gus, biasa. Padahal uripe ning Singapura, biasanya uripe ning Singapura ning mahku ngilai laler. Tapi ya wis nggak apa-apa Gus, biasa kok, biasa. Pak Budi ya gitu. Jadi bagi saya hafal dalilnya apa, dermawan itu apa, tapi malah orang lain yang mampu mengajarkan. Artinya apa? Ketika panjenengan itu bekerja di sini, jangan hanya sekedar bekerja, menjalankan tugas panjenengan. Ini jangan sampai seperti itu. Bekerja dimanapun itu, khususnya bekerja di Bagong, kalau saran saya, jangan hanya bekerja menjalankan tugas panjenengan kemudian mengharapkan gajian panjenengan. Jangan sampai seperti itu. Tapi di mana kamu itu juga bisa bekerja di sini dan mengambil sisi baik, gimana kok Bagong ini bisa sukses dan sebesar ini. Kiat-kiat kerjanya itu apa? Keistiqomahan religiusnya itu apa? Potensi atau kebiasaan kedisiplinannya itu apa? Itu harus kita pelajari. Oh mungkin dari ketegasannya Pak Budi, oh mungkin dari didikannya almarhum sehingga Pak Budi dan adik-adiknya gimana kerukunannya, gimana kesolidannya, itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita itu hanya memiliki mental-mental kita pengen jadi supir selamanya, jadi kernet selamanya, jadi apa selamanya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus belajar. Nah, makanya saya pertama datang ke sini itu, masya Allah, saya bisa belajar ya. Wah ini luar biasa ini. Pak Budi itu walaupun non Muslim, dia dermawan. Dia dermawan banget dan tulus. Saya lihat itu orangnya tulus. Ketika ketemu dengan orang itu tulus. Jadi selalu nggak berpikir macam-macam lah. Wis pokoknya ya wis, ini memang yang diajarkan orang tua saya. Dan segala sesuatu kebaikan yang dilakukan Pak Budi, istimewanya apa? Itu kalau di Islam itu apa? Sanadnya jelas, nyambung. Contohnya Pak Budi itu ketika melakukan kebaikan apa? Beliau selalu bilang ke saya, almarhum itu mengajarkan seperti ini Gus. Almarhum itu juga nggak pelit, almarhum itu juga gini, almarhum itu juga gini. Artinya nopo? Menjalankan kebaikan ini orang krono karepe dhewe. Memang ada yang mengajarkan. Kalau di Islam sanad Pak, sanadnya jelas. Kayak saya semisal ngaji, kata guru saya itu kan sanadnya benar. Nah, sesuatu yang bersanad itu pasti akan ada barokahnya. Ada barokahnya, ada keberkahan. Berkah dari mana? Berkah dari kesusahan atau tirakat pendahulu-pendahulunya. Semisal Pak Budi bilang, saya ini, Pak Sandi bilang, saya ini sama orang tua saya dilatih disiplin, jam 7 harus bangun, jam segini. Saya itu setiap ada acara kayak ini tadi bilang, setiap ada acara Gus, saya itu mesti menghadirkan anak-anak istimewa itu tadi. Entah itu 20, 50, saya pasti Gus, saya pasti itu setiap ada acara apapun mesti ngundang 20, 30. Pak Budi tadi bilang itu sejak zaman dulu. Lah artinya apa? Ketika dulu itu ada perjuangan susah payah dari almarhum orang tuanya Pak Budi, nah, ini nanti akan berdampak ke yang meneruskan itu tadi. Makanya kayak panjenengan itu jangan sampai hidup ini hanya sawenake jenengan, tapi gimana hidup ini kita itu mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Kalau kata Imam Malik apa? La yasluhu amru hadhil ummah, tidak akan berhasil urusan umat saat ini ketika kita itu tidak mau mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Sini saja Pak. Siap, makasih.
Nggih. La yasluhu amru hadil ummah, tidak akan berhasil urusan umat saat ini ketika kita itu ila bima soluha bihi awailuha, ketika kita itu tidak mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita itu ngurusi apa saja, kalau tidak mengikuti keberhasilan pendahulu-pendahulu kita, tidak akan berhasil. Dengan ngurusi Bagong ini sok-sokan punya metode baru, kemudian meninggalkan keberhasilan metode-metode lama, ini juga tidak bisa. Saya ngurusi majelis ini, saya ini punya cara tersendiri, tapi kesuksesan pendahulu saya itu saya tinggalkan, tidak akan sukses. ST ini tidak akan mendunia saat ini. Artinya apa? Dengan keberhasilannya ST saat ini juga ada yang saya adopsi dari keberhasilannya pendahulu-pendahulu kita. Apa? Lah itu. Jadi yang paling penting semua yang kerja di kerja di Bagong ini gimana caranya kita itu mengambil keberkahan, mengambil suri tauladan yang baik, apa kebiasaan-kebiasaan dari beliau-beliau, walaupun kita itu mungkin beda keimanan. Loh, kita harus belajar sama orang putih-putih ini, harus belajar, karena kadang kita orang yang coklat-coklat ini malesnya kliwat, ya toh, dikit-dikit merokok, mari bayaran merokok, ngopi. Ku nek wis entek meslot, ku nek diutang kerjane, entek nek kerjane, duwe-duwe ngeslotne, gayane check in barang, barang kok ngeslotne, entek nek kerjane, kan ngono wae. Nek ra ngono kadang nek wong coklat-coklat kaya dhewe kan ngono. Apa jenenge? Urung kerja, bayarane tak jeluk sik bos, tahun ngarep bos. Kok tak sahur kerja. Loh, kadang kan anak-anak kayak gitu. Makanya harus belajar ke ini, koko-koko putih ini. Loh, kalau anak-anak iya Cino Indo ini, nenek Citeng ini, Cino Iteng ini. Cino Iteng ini jual sarung Pak Budi 100, nanti dapat uang, wah untungnya 1 juta. Ngopi satu minggu, ngopi 1 minggu, nanti uangnya habis, jual sarung lagi, dapat uang lagi, ngopi seminggu nih, rokokan, harus melelet gitu. Mari kalah, nek iki Cindo, nek iki Citeng, Cino Iteng. Cino Iteng. Lah makanya saya itu seneng. Saya itu kalau kesini apa-apa bicarain apa-apa enggak, cerita gimana tuh Pak Budi, jenengan kok bisa sukses. Oh ayah saya itu seperti ini, Gus saya itu seperti ini. Lah ini penting. Jadi jangan sampai kita itu kerja di sini itu hanya sekedar kerja. Panjenengan harus berusaha gimana menjadi Pak Budi di masa yang akan datang, gimana menjadi Pak Sandi di masa yang akan datang, atau bahkan gimana menjadi Pak Hari nih almarhum itu di masa yang akan datang. Itu gimana caranya panjenengan? Nah, contoh kayak hari ini, beliau ini padahal kan Cino Indo, nggak duwe kewajiban poso. Bulan Ramadan ini loh, beliau minum degan saat ini nggak masalah, kita yang bermasalah. Iya dong, nah, kita yang bermasalah. Hari ini beliau mau ngemil di sini di depan kita nggak masalah, wong Cindo Pak. Tapi nek awake dhewe bermasalah. Padahal ini pabrik beliau, kok pabrik bahasanya. Padahal ini garasi beliau, tempat usaha beliau, kantor beliau. Tapi beliau rela hari ini tempatnya, padahal Cindo loh ya, tempatnya tinggi solawatan, tempatnya tinggi bukber, padahal sing dijak bukber rong kawan nek poso kaya potonganmu kuwi. Aku ya paham, aku ya aja nih, aku ya roh aku iki. Cuma gayamu ya ngregani aku ngono lho. Sing ibu-ibu kok gayane ya ngono, Masya Allah, tabarakallah, bukber bersama Gus Idam. Keren. Nah ini salah satu kebesaran hati Pak Budi dan Pak Sandi dan keluarganya. Beliau padahal Cindo, tidak punya kewajiban puasa Ramadan,
nggak ngurus mau bulan suci ini beliau mau ke Korea mau kemana ya nggak masalah, tapi beliau rela. Oh, karena karyawan saya itu juga banyak yang muslim, mungkin ya butuh siraman rohani. Nah, alhamdulillah dekat dengan Gus Idam, wes oke, tekane Gus Idam. Ini pertama kali saya ngaji privat kok ini. Biasanya nutup jalan, ning alun-alun, stadion. Ya iki wong privat tenan iki. Mek wong 300 ngono wis dikonsumsi dhewe, nek mek njopo teh tak atasi kabeh. Biasanya kan kulo kawal lantas polisi, wah kapal kuda biasanya ya toh, panggungnya gede. Ini Pak Budi iki diatasi dhewe, private jet jalan iki. Ngeri tenan, sahadro-hadro sampai ruangan sak ini soundmu nyapa kok pasang kabeh, budret aku ya. Lagi soundnya sampai dipasang kabeh. Nah, ini salah satu kebesaran kok kebakaran. Ini salah satu kebesaran krono ngelak poso tenan aku masalah. Nek cacah ini sebagian orang poso. Karena saya poso tenan. Walaupun saya tadi malam saya masih pusing ini. Pusing saya kenapa? Kepikiran aku dinep di hotel apik ning Mercury lho. Jenenge wis wangel Mercury ya. Lha kuwi dinep nih hotel iku di ruangan sakmene iki malah gak iso turu aku. Lah iki iso tak diplayon karo bojoku. Lah akhirnya ini mau arep ngalih ibek mosok hotel api kok ini ditinggal mulih to Mas Dava. Alah ya sesuk neh Gus caca. Lagi sirku mang aku ya ora poso ning kono tapi isin engko buber aku ngono. Isin arep cah garasi aku ya ngono. Padahal cah garasi ya ora poso. Wes, iki tak lanjut nih, mang mek cerita-cerita kalimat pengantar iki mang. Wong hadroh kowe sebagian ora poso ketok pisan. Wong sapa ketok iya ketok. Lah iya konangan meh. Ngono kene iki jak selawat Ramadan. Wes selawatan macak lemes. Mentrono wendang iki batong. Wes, tak lanjut nih ya. Nah, salah satu keistimewaannya Pak Budi dan Pak Sandi dan keluarganya ini tadi, toleransinya juga bagus. Toleransi beragamanya bagus. Bahkan beliau sering menceritakan kedekatan orang tuanya dengan tokoh-tokoh muslim, dengan tokoh-tokoh siapa yang ada di Malang. Sering beliau menceritakan ke saya, sering. Bahkan waktu pemakaman ayah beliau, ayah saya itu gini, bilang gini Gus, gini, wes koyo muslim mau piye mohon. Tapi karena memang deket sama orang muslim itu deket, ya baik lah, hubungannya baik. Nah, yang saya pelajari lagi ketika saya hadir di garasi sini, di kantor sini, kenapa tuh Bagong itu bisa sukses seperti ini? Pak Budi dan adik-adiknya ini bisa mengambil peluang di mana Tuhan yang Maha Kuasa ini tadi waktunya menurunkan berkah yang sangat banyak. Jadi ngerti, wah ini peluang, ini potensi Tuhan yang Maha Kuasa ini lagi baik-baiknya, lagi top-topnya, lagi mudah menurunkan berkah. Nah, Pak Budi ini loh yang non muslim tahu, Pak Sandi loh yang non muslim tahu. Nah kita masa yang muslim nggak ngamai kadang. Contohnya kayak hari ini, kayak bulan ini digunakan untuk kumpul-kumpul seperti ini, digunakan untuk sholawatan seperti ini sangat baik. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini ulama muslim, mengatakan seperti apa? Inna syahrul Ramadan syahrun tudha'afu fihil a'mal. Inna syahrul Ramadan syahrun tudha'afu fihil a'mal. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Hari ini PT Bagong menghadirkan adik-adik istimewa jumlahnya 20 kurang lebih.
hari-hari biasa ganjarannya sedekah itu ada kalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, ada kalanya dilipat gandakan 60 kali lipat, ada kalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Tapi kalau masuk pada bulan suci Ramadan seperti ini bisa berlipat-lipat ganda. Lah, Pak Budi saja dan Pak Sandi yang Cino Indo iki iso jiko peluang, wah iki mumpung bulan suci Ramadan ngundang pengajian lah, mumpung bulan suci Ramadan sodakoan lah, nyenenge karyawan lah, ngundang Gus sing rada bagus kok Blitar lah, iya toh minimal ini kan sing ibu-ibu wis merenges kabeh, bukan jauh foto sitok ngono, lumayan kena di kebutuhan story, iya toh. Lha wis iki wis ganjaran tok. Ganjarane Pak Budi wis akeh. Lah ini ijole gantinya dari Allah yang Maha Kuasa ini lebih banyak. Tudha'afu fil a'mal. Lah kadang kita yang muslim ini kadang malah gak ngawaki. Poso-poso ini ya wis. Ini ibu ya yang baru hadir. Siapa? Oh ya, silakan monggo Bunda. Tahu bahasa Jawa ya? Bisa ya? Oh ini ya Cindo bisa nih, Cino Indo. Monggo Bunda. Mungkin yang kecil-kecil nanti bisa di belakang nggak apa-apa biar nggak rame. Naik di sini Bunda. Monggo. Apa nggak di depan sini? Di depan nggak apa-apa Bunda. Ini jimatnya Pak Budi ini. Ya, monggo Bunda. Nggih, segera. Oh di luar hujan ini. Nggih. Syuting rawo. Monggo binara Bunda. Ya. Kalau saya itu mengatasnamakan orang tua putri itu jimat kita. Ini jimat beliau kan jimatnya Pak Budi. Bunda siapa Pak Budi? Izin. Bu Eni. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin dan sukses dunia akhirat. Alhamdulillah luar biasa. Ini keluarga PT Bagong lengkap ini. Tak lanjutkan ya. Nah, beliau saja yang Cina Indo itu tadi bisa mengambil peluang bahwasanya, ini jadi tidak hanya peluang bisnis yang diambil Pak Budi. Ini lagi musim Tuhan itu lagi baik-baiknya. Ini bulan suci. Ketika kita itu mungkin bersedekah segini, gantinya akan lebih dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini bisa mengambil peluang. Jadi ternyata peluang yang diambil Pak Budi tidak hanya ini di Kalimantan ada poin apa, kita bisa meluncurkan berapa bis. Ini di daerah sini kita bisa meluncurkan berapa bis. Tidak hanya kayak gitu, tapi ternyata Pak Budi juga tahu, ini momentum Tuhan yang Maha Kuasa ini tadi lagi baik-baiknya. Ini bulan suci Ramadan, tak ngumpulkan karyawan lah, tak ngumpulkan adik-adik istimewa lah, yang keluarganya tidak lengkap tapi karena dia itu istimewa, tak kumpulkan, tak bahagiakan. Nah makanya jangan heran kalau Bagong itu dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, armadanya terus bertambah. Jangan heran, karena ya itu tadi, selain Pak Budi pinter mengambil peluang dan keluarganya, ini di sini harus kita tambah armada, di sini tambah armada, tapi juga pinter ngambil peluang di mana Tuhan itu ketika sangat baik. Nah, contohnya ini bulan Ramadan diisi dengan amal soleh. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa terus menitipkan rezekinya kepada Pak Budi sekeluarga dan Bu Eni sekeluarga. Semoga suksesnya itu nular ke kita semua. Amin Allahumma amin. Monggo kalau keluarga mau naik, monggo, nggak apa-apa. Sini. Oh iya. Terus
Selain itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali apa? Pada bulan Ramadan ini adalah bulan wa turfa'u fihi darajat, bulan dinaikkannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mau melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, orang itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu dia itu nggak punya apa-apa, mungkin dulu dia itu nggak bisa apa-apa, mungkin dulu itu dia bukan siapa-siapa, mungkin dulu itu dia itu juga bukan orang yang hidupnya baik-baik saja. Tapi ketika masuk pada bulan suci ini, dia mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang baik. Ini misal di Islam kan bahasanya hablum minan nas, ini kegiatannya Pak Budi, melaksanakan tanggung jawabnya sesama manusia. Nah, ini dapat berpotensi turfa'u fihi darajat, berpotensi mengangkat derajat kita. Jadi yang dulunya bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa, dulunya nggak punya apa-apa bisa punya apa-apa, bahkan dulunya yang tidak baik-baik saja, mungkin kurang sehat, kurang apa, dia akan semakin sehat. Semoga semua yang hadir ini hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya wa tughfaru fihi sayyi'at. Ketika masuk pada bulan suci ini, ketika kita mampu melakukan amal soleh, seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa untuk pelebur dosa-dosa kita. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fatuba liman iktanama ayyamahu walayaliyahu. Sungguh beruntung orang-orang yang mampu memanfaatkan hari-hari pada bulan suci Ramadan ini dan malam-malam pada bulan suci Ramadan ini. Lah, ini yang muslim-muslim harus sadar. Yang cindo-cindo saja bisa buat acara kayak ini, bisa sodakoan kayak gini, bisa meluangkan waktunya kayak gini. Saya yakin Pak Budi ini orang sibuk, Pak Sandi orang sibuk, Bu Eni orang sibuk, seluruh keluarganya ini orang sibuk, menyempatkan untuk seperti ini. Nah, ini semua tidak hanya sekedar wah mau cedok kusija, tidak, tapi keberkahan dari perkumpulan ini dapat menurunkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga Allah itu lebih percaya untuk menitipkan rezekinya di keluarga Bu Eni sekeluarga. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa Muhammadin ada fi'il isa bida mulki lahi tombo iku sawur moco samanani kabeh salat lakon kaping wong kang
iku weteng ingkang kaping zikir ingkang lamun salah sijine sapa englah insya Gusti Allah ngijabahi. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Kerukunan ini, toleransi ini. Saya duduk di sini, aku Cino ireng dewe ya. Kabeh Cino putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Bunda sama Pak Budi sama saudara-saudaranya. Jadi kata Pak Budi tadi nganu Bunda, Cindo, Cino Indo. Nah, kalau saya Citeng, Cino Iteng. Alhamdulillah. Tapi betapa menariknya kita duduk di kursi bis, di garasi bis, di kantor bis, kemudian sama juragan-juragannya yang Cina-Cina ini yang mendengarkan muslim-muslim sing poso-poso ora poso. Ya, ini menarik banget lagi. Sing ra poso loh tapi cuma cak poso toh. Kok padha melengkapi. Wes. Ya. Nah, bahkan kata Imam Nawawi Al-Bantani, ini kata ulama, kata tokoh pendahulu kita, kok orang itu mampu memanfaatkan bulan suci ini untuk melakukan amal soleh, mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaraha illallah, dilipat gandakannya amal soleh atau amal kebaikan, entah itu sedekah, membantu orang. Bahkan termasuk Pak Budi tadi sudah ngasih kisi-kisi saya loh. Wah bentar lagi anak-anak ini dapat THR Gus. Wah, lawi cocok toh. Kita tekomu iki mang ora krana aku ngaji enggak. Iku nek ra teko ora penak karo bose, THR ra mudhuk. Lah, iki paham aku ya. Wonge teko iki kita Wonge teko. Ya ini kelambine putih. Dah, sarunge batik. Karo ibu-ibu sing kudu ireng biyane. Nah. Alhamdulillah. Jadi kayak Pak Budi besok kok ngasih THR orang-orang ini. Ya, karyawannya seluruh dikasih THR, kayak THR kabeh. Mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaraha illallah. Dilipat gandakannya pahala pada bulan suci Ramadan. Tidak ada yang tahu ganjarannya itu, pahalanya itu berapa, itu nggak ada yang tahu kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Kecuali Allah itu nggak ada yang tahu. Artinya apa? Ketika kamu itu mampu memanfaatkan untuk melakukan amal soleh, reward dari Tuhan yang Maha Kuasa itu besok ugal-ugalan. Nah kadang kita itu kan kecilik ini apa bahasa Jawa nih? Keteliyik gitu, kecilik, tahu kecilik ya? Orang kecewa, apa? IDW kadang ketipu, kita itu kadang ketipu. Tiba-tiba misal seperti ini, tiba-tiba Pak Budi atau Bu Eni, kalau Bu Eni dawuh bilang ke Pak Budi, Bu, kayak ono ribet melok aku wis 20 tahun, tukokno Innova Ribbon umpamanya loh kok wis mikir wes umpamanya seperti itu yang dawuh ibu. Lah Pak Budi bisa apa yang dawuh ibu? Wong ibundanya jimat beliau, iya kan, yang melahirkan wes langsung iku wes nganu gak ono ribet semisal Innova Ribbon. Lah kamu tiba-tiba kan kaget, loh nyapa cah kuwi kok oleh ribet kayak ngono kuwi. Wah wis diumroh nih, oleh mobil, oleh motor, oleh apa kok iso kayak ngono piye? Nah ternyata memang ketika Bu Eni ini tadi diam,
tapi beliau itu mengamati, orang ini baik, orang ini amanah, orang itu apa. Lah, ketika orang itu melakukan amal soleh pada bulan suci Ramadan, itu juga seperti itu. Langsung besok itu rewardnya malah tidak dari bosnya atau dari siapa-siapa, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jenengan kalau pengen besok itu nggak kaget, pengen nggak kecele, bulan suci Ramadan ini manfaatkan sebaik mungkin. Insya Allah kalau panjenengan mampu memanfaatkan sebaik mungkin, panjenengan kelak akan mendapatkan reward terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dekengan pusat tenang. Maka dari itu Imam Nawawi mengatakan bahwa musimul khair wal barokah, bulan Ramadan ini bulan yang musimnya kebaikan, musim keberkahan. Wa fadlullahi la hadda lahu. Dan karunia Allah pada bulan suci ini, karunia Allah tidak terbatas. Makanya kadang nggak jelas, tiba-tiba orang itu bulan suci ini menanam kebaikan apa. Wis kalau nggak percaya ini bisa menjadi tanda ini. Kalau nggak percaya, berkah dari kegiatan Bagong sore ini besok bisa dilihat habis lebaran. Entah itu nanti apalah, konek mesti PT Bagong ini tambah sukses ya. Itu pasti itu karena ini bahwa musimul khair wal barokah wa fadlullahi la hadda lahu. Makanya ini yang muslim ayo dihidupkan, kegiatan ibadahnya dihidupkan, sholatnya dijaga, habis bayaran ya dikit-dikit sedekah. Kalau nggak gitu mungkin malam-malamnya diisi zikir, qiyamul lail. Loh Gus, gimana? Bos saya ini cindu loh Gus, saya muslim ini gimana? Loh, wajib didoakan. Beliau ini doakan sukses, sehat terus. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada seseorang yang menjadi pelantara rezekinya, berarti dia itu tidak mau berterima kasih kepada Allah. Lah orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah berarti tidak mau bersyukur. Lah orang yang tidak mau bersyukur berarti dia itu kufur nikmat. Lah kalau kufur nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang kalau kufur nikmat, dia akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau dibalik, kalau kamu mau bersyukur, berterima kasihlah kepada orang-orang yang menjadi pelantara rizkimu. Bosmu itu nggak nih, ya Allah semoga bos saya ini sehat, rezekinya lancar. Itu sebagai bentuk syukur kita. Jangan sampai kamu itu kerja hanya kerja toh. Penting ku enek bos semangat, bos gak enek ngono turu ning dhuwur peleng bis. Turu ning dhuwur baneh. Ora ono ning sorbis. Ku Pak Budi mobil teko karek ngono. Engko mobil teko ngono wis. Siap bos, perintah bos. Ora ono slowekep nyekel sapu nyapa ngono. Padahal ning CCTV didelok ngowah. Iki wong iki teko kuwi. Wong teko wong kene iki ya kerja ning Bagong kok. Jadi jangan seperti itu. Kamu itu harus mampu berterima kasih kepada bos-bosmu. Doakan yang baik. Enggak usah mikir iki mbok Cina mbok apa, enggak usah mikir. Penting dongakno sing apik. Karena walaupun gimana pun menjadi pelantara rizki panjenengan untuk rizki, akhirnya anak-anak ini kopen, anak-anak opo. Bahkan beliau ini luar biasa. Tadi sempat cerita ke saya itu kadang itu beberapa waktu Gus, kadang mikir, loh Pak Budi itu karya berapa? Banyak Gus. Kadang saya mikir, aduh, kena mati piye. Oh jangan dulu Pak Budi, aku ngono. Aku butuh akeh, aku ya ngono. Sehat, kita harus sehat. Aku nggak dungak nih kok markas aku ya jangan. Enggak Gus, maksudnya kadang ini mikir lah orang segitu banyaknya itu loh Gus, itu ya Allah, itu nanti kan ya dapat gaji dari kita
dari keluarga kita. Jadi kadang mikir segitu banyaknya, saya itu setiap bulan itu untuk gaji supir saja kadang sekian miliar wisan urusannya. ID nyekel duit 200 ngono wis kemlowelek. Ngubengi Malang ora leren pisan. Mubeng kabeh bakul dindeki, cilot dituku, sempol dituku 200.000 til. Lah iya, dibayari supir iki kelasé bakul miliar. Nah dhewe kelasé bayaran 1 juta ngono po. Sesuk ngerokok suryane kemlowelek. Nyalang kancane wis cilik. Ibu-ibu wis ning matos ngono yo mubeng karo demoki regane klambi lho. Ning ora tuku, deloki tok ngono wis kuwi ora leren. Mari bayaran kok Pak Budi ngono wis mubeng ning matos karo keliling. Deloki regane klambi lho Pak Budi, tapi gak tuku. Iki wis hafal aku lagune. Tau ngalami aku masalah. Heeh. Ini saudara. Iya, sama yang belakang Pak Sinten, Pak Nugroho, Teluk Agung ya. Wah ini juga relasi-relasi bisnisnya. Monggo Pinara. Wah ini juga Cindo ini. Pak Nugroho calon bupati. Oh ngeri ya Pak Nugroho. Wong ampuh-ampuh dok. Monggo Pinara. Santai. Wong ini jagongan. Siap. Ketekan Cindo bocet. Tapi aku yo kaya Gus Korea. Ya, makasih. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Bakunya bagus ini. Pak Nugroho, apa tadi? Rasanya kayak naik besok. Ini rasanya kok nyupiri Bu Eni karo Pak Budi. Nah iya, alhamdulillah. Oh enak. Sesuk kayak ono supir lho gambar lho. Wes, tak lanjut nggih. Nah, maka dari itu masuk bulan Ramadan ini ayo sebanyak-banyaknya menanam. Apalagi 10 terakhir ini izin walaupun banyak cindo-cindo saya tak menjelaskan penjenengan ya karena ya ini judulnya ngaji loh. Judulnya ngaji. Kata Imam Hasan Al-Basri itu Ramadan itu ibaratnya pasar. Ramadhanul sukun koma sumang faddo. Ramadan itu kalau diibaratkan kayak pasar, tiba-tiba dibuka kemudian ditutup kembali. Artinya apa? Robiha fihi man robiha wa khosiro fihi man khosiro. Kamu semua ini akan beruntung ketika dapat mengambil keuntungan pada bulan tersebut, dan kamu semua ini pasti akan rugi ketika menyia-nyiakan bulan tersebut. Nah ini ojo sampai disia-siakno karena yo memang potensi munggahnya derajat, potensi dilipat gandakannya amalnya. Nah seperti itu. Maka dari itu jangan sampai kayak kita itu kelewatan bulan Ramadan itu hanya kayak gini, hidupnya wis mek gurung ngene iki monoton aja sampai. Sebisa mungkin panjenengan ini tadi gimana semakin semangat, ibadahnya semangat, doakan orang tua panjenengan, juragan panjenengan doakan yang baik-baik agar hidup panjenengan ini benar-benar berkah dan benar-benar mendapatkan keuntungan pada bulan Ramadan. Makanya Pak Budi tadi tak puji, Pak Budi ini pinter ngambil peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini loh, ini momen yang tepat ini untuk yus kayak itu loh Pak. Jenengan kan biasanya lagi viral sedekah Jumat berkah, iya enggak? Nah, kenapa kok kalau kamu kok milih Jumat? Karena panjenengan kan tahu Jumat itu berkah. Kalau untuk berbagi untuk apa? Nah, bulan Ramadan ya seperti itu. Robiha wa khosiro fihi man khosiro. Dia akan beruntung kalau dia itu mampu mengambil keuntungan pada bulan tersebut. Nah, Pak Budi ini mampu mengambil keuntungan itu tadi mampu. Dia tahu, ini masuk ini Ramadan. Ini walaupun saya bukan muslim, tapi kalau kata orang muslim ini bulan suci. Wah ini bagus untuk berbagilah, untuk ngajak makan-makan karyawan lah. Ini bagus ini. Nah itu.
Maka dari itu jenengan juga harus bisa mengambil peluang itu agar jenengan ini menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Terus seusaha mungkin, walaupun godaannya berat, kalau panjenengan yang muslim usahakan tetap berpuasa. Karena apa? Idza dakhala Ramadan farhatil ardu was sama. Ketika masuk pada bulan suci Ramadan, bumi dan langit itu berbahagia. Bahkan wa qala Allahu lil malaikah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat-malaikatnya, zayyinul jannah, hiasilah surga, li ibadi, bagi hamba-hambaku, as-shaimin, bagi hamba-hambaku yang berpuasa. Jadi kayak panjenengan yang mampu melakukan puasa bulan suci Ramadan, besok itu akan mendapatkan surga yang penuh dengan perhiasan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ahli surga. Amin Allahumma amin. Mungkin untuk Ramadan seperti itu. Terus saya ingin menceritakan ini, gimana panjenengan ini benar-benar menjadi orang yang sukses dalam suatu pekerjaan itu. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi gimana kita itu bisa menjadi orang yang solid, orang yang solid, yang mampu berterima kasih kepada petinggi-petinggi kita atau orang yang menjadi pelantara-pelantara rizki kita. Itu kuncinya orang itu biar sukses, biar keberkahan dalam hidupnya itu bertambah. Karena banyak orang yang datang ke rumah saya, Pak Budi, Gus saya ini kerja di sana, ada yang kerja di pabrik rokok, ada kerja pabrik gula, pabrik apa, gaji saya itu besar, tapi kenapa ya saya ini kok uangnya habis, atau katakanlah kalau bahasa kita nggak barokah. Itu kenapa ya? Ternyata dia itu meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Jadi gajian 10 juta per bulan kan ya lumayan, 10 juta anaknya masih satu. Nah, itu manten baru, itu baru nikah, anaknya satu, kan lumayan 10 juta itu. Tapi kok saya itu angsuran motor ini belum selesai, ini bayar listrik kadang saya nggak mampu, ini kadang gini. Kenapa ya Gus? Hidup saya kok seperti itu. Akhirnya kita telusuri, coba apa yang salah dalam kehidupan. Pertama yaitu tadi, dia tidak menghargai kepada pemimpinnya. Jadi kerja itu ya wes mek gugur nih kewajiban toh, tapi sama atasannya dia itu tidak mau berterima kasih. Nah, padahal dalilnya jelas, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, berarti dia itu tidak mampu berterima kasih kepada Allah. Nek ra iso terima kasih karo Gusti Allah, berarti kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Kalau tidak mensyukuri nikmat, berarti Allah tidak akan menurunkan nikmat itu kembali kepada orang tersebut. Utawa bahkan wong kuwi malah disiksa karo Gusti Allah. Wis tatanane ngono kuwi. Itu salah yang pertama. Kedua apa? Semakin gajinya orang tersebut banyak, dia semakin meninggalkan kewajibannya. Loh, kadang ada loh orang itu kalau malah miskin ini malah gak aneh-aneh, tapi nek duwe duit ini malah aneh-aneh. Bener dong mboten? Sampeyan nek gak duwe duit kadang ini malah gak aneh-aneh, sing kok ombe yo malah biasa, banyu putih ngopi ning ngarepan kono. Tapi kok duwe duit malah teko alun-alun kono mulai jam 4 karaoke. Wonge teko. Ya, biasanya kopian lho wonge. Lah. Karaoke. Nek ra ngono, engko nomere ning HP-mu iki mah nomere ora bojomu tok. Kok mek kok kos-kosan putri ngono. Oh, ape kok ceti ya, kok DM kabeh ngono. Kabeh wong kok celuk dik, kok celuk yang, Nek duwe bahaya ngono kuwi. Makanya poin yang pertama ternyata apa? Untuk ketahanan kesuksesan kita. Jangan sampai ketika kita itu sudah sukses atau rezekinya bertambah, kewajiban kita itu malah berkurang, atau kewajiban kita itu malah tertinggal.
Kalau memang itu Nasrani, tatalah ibadahmu di Nasrani. Kewajibanmu apa? Mungkin bersedekah, mungkin ibadah, mungkin apa, tatalah. Kalau di Islam makanya Rasulullah mengatakan sampai rajin kayak apa boleh, inna li rabbika alaika haqqan, tapi kamu harus tahu tanggung jawabmu kepada Tuhanmu. Karena ada jamaah saya itu banyak dulu waktu nggak punya uang ngaji malah rajin, sholat rajin. Sekarang punya uang, wah malah aneh-aneh. Lanang wedok kuwi, wis sing lanang yo kuwi mang atraksi, malah ngerti rum barang. Jadi anyes ngene iki tapi enek sing enek ciwi-ciwine kuwi ning kutha kono. Biyen gak duwe dhuwit malah dadi marbot masjid, kerja ngono malah jujur. Malah gak aneh-aneh, wis apik koyo Mas Imin ngono lho. Nah to kon ngepel-ngepel, digugah Pak Budi digugah manut. Kon ngeterne ning SD diterne supiri ya to. Tapi kon enek sing gak kuat derajat nek bahasane wong Jawa. Bahasane wong biyen gak kuat derajat, rezekinya bertambah tapi malah atraksi. Polane gak karu-karuan. Wis rono rene takoni wong wedok ngono pokoke jek Joko, kenal sapa takoni Joko. Wis duwe anak porong gum duwe. Padahal anake kok draben lho. Ning ndi ninggal anak, Malang enek, Blitar enek. Lah iki trayek kok piye? Bis ya. Nah, itu jangan sampai kita ini seperti itu. Makanya kalau di dalam Islam disebutkan innali rabbika alaika haqqan. Kamu rajin boleh, tapi kamu memiliki kewajiban terhadap Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan. Kamu rajin boleh, tapi kamu memiliki kewajiban terhadap dirimu sendiri. Kapan tubuhmu waktunya istirahat? Kapan tubuhmu ini harus makan enak? Kapan tubuhmu ini tadi harus kemasukan nutrisi-nutrisi yang baik? Itu penting. Kapan tubuhmu waktunya bahagia jalan-jalan, ini penting. Jadi ojo sampai ayo dhewe kerja srowegep awan isuk bengi. Tanggung jawab kita kepada Tuhan kita tertinggal. Tanggung jawab kita terhadap diri kita tertinggal. Karena saya juga punya tetangga seperti itu, rajin bekerja Pak Budi. Sakit tak suruh suntik 75.000 loh, gak gelem. Jirene eman-eman pilih masuk angin. Kok enek uang pilih loro daripada suntik. Jirene ning dokter larang. Itu ada. Kayak jenengan kan waktu sakit ya berobat. Waktu habis gajian ya sesekali lah beli sate yang enak, beli bakso Malang yang enak, beli apa sesekali. Ning ojo terus gak nyucuk bajaranmu. Ojo terus. Ngomah iso ora ngliwet. Wis ra toto blas iki. Nah, ojo terus. Engko to werok-terok Pak Budi. Mumet titik gayane ku ning Korea. Guling Pak, omah madhep ngalor iso ganti ngidul. Mangkat kerja numpak motor mulai iso mlaku. Ajur rungkat. Nah, sing nomor 3 apa? Wali ahlika alaika haqqan. Kamu rajin boleh, semangat boleh, tapi jangan sampai lupa tanggung jawabmu kepada keluargamu. Lah sing tak sawang ning Pak Budi kuwi apik. Mulakno to. Kok panggah wong iki kok apik men to iki rezekine kok apik iki. Mas aku bening mahku ya klambine gampang anyar iki ya ngono. Kok mesti resik-resik iki ya. Sing ustaz iki aku sing rapi kok iki aku ngono. Sampai Pak Budi iki kok mlebu Islam dadi ustaz ngerusak pasaranku iki aku. Lah piye wong iki yo ganteng koyo ngeten. Wong iki ganteng ngeten iki lho Bunda. Bah iki bahaya wis ben Nasrani ae berarti. Ya sampai Pak Budi ini kok tiba-tiba login masuk Islam, waduh, iso ngerusak pasaran Gus Idam, merungkat, enek Gus Budi. Ketika datang ke rumah saya itu loh, bajunya mesti rapi, pantas, kopian yo pantes. Kadang orang-orang kiai-kiai yang tak kenalkan, Habib-habib yang tak kenalkan ini Pak Budi, nganu Bagong ini, kadang nggak percaya kalau Cina. Oh, kok bersih wis kayak Gus-gus. Sujono nek ning mahku gak sarungan, iki sampai sarungan selesai aku.
selesai acara sing kon ngisi iso Gus Budi. Bahaya, repot itu. Lagi, nah, Pak Budi ini istimewanya apa? Ini saya tahu sendiri itu. Wali ahlika alika hakon, keluarganya itu tetap terjaga. Nah, contoh kayak kemarin ke rumah saya, terus siapa yang kecil itu, yang meme yang kecil itu kan di video call, langsung mulai. Demi anaknya langsung mulai. Wih kan orang kaya awake dhewe ngopi karo kancane ngono dilalah. Pak anake nelpon ngono HP ya dibalik ae. Ya. Ya ora. Paham aku. Kaya awakmu kan ngono. Kaya cacah kan ngopi nek ora ono karaoke karo cacah ngono kae. Oh, bojomu telepon dibalik ngene. Iya ta. Lah enggak, lu Pak Budi kemarin ya gitu. Padahal saya naik panggung waktu ngeholi kakek saya itu, Pak Budi langsung pulang. Wah, anu Gus, saya harus pamit di WA. Izin saya pulang Gus, karena anak saya yang kecil di rumah sendirian nyari terus. Loh, itu bagus kalau kata Rasulullah, wali ahlika alika hakon. Kamu boleh rajin kayak apa, bekerja serajinnya boleh kamu, tapi ada waktunya dengan keluargamu. Itu penting. Jalan-jalan lah, beli bakso lah, apalah. Ya kadang orang-orang itu ada yang nggak kuat derajat, lekas tinggi, sama keluarganya malah nggak terawat. Keluarganya malah dijiar nih, kadang bojone bareng malah dioperne tombok. Lah kok kira besok kok piye? Malah kok operne tombok, dilelang. Lah cuma kuwi, kamu harus semakin sayang dengan istrimu, dengan anakmu. Itu semakin sayang dengan keluargamu. Poh iki mang mari bayaran. Alhamdulillah untuk THR-an kok bosi. Ayo golek klambi. Loh, ini yang menjadikan kamu tambah sukses ya seperti itu. Nah itu. Maka dari itu jenengan ini harus benar-benar sukses. Mas aku mau ngomong aja kok ora maghrib-maghrib. Tak mau walah sampai wis ra nyambung lek ngomong iki. Udah tak Mas aku. Loh, saya itu mau diundang sore kayak gini cuma jarang loh. Ya Pak Budi tok ini karo teman-teman saya. Kemarin Bu Sri Megah sama Kajati Jatim itu. Saya paling anti kalau puasa-puasa diundang siang, ngelak. Arep ngombe kadung diceluk Gus. Berat ya. Penak dadi bos bis ngene lho penak. Los. Lah nggih, alhamdulillah. Ki ora magrib-magrib kok kapan to, Cah? Magrib. Oh, walah wis 15 10 selawatan OCL. Aku wis kesel kono ngomong ae. Karo ngibur bunda lho, ngibur bunda. Ngibur bunda kok terlihat muda ya. Usia berapa Pak Budi bunda? 65, wah 65 iso kaya selawe. Lah nggih, iso 17 tahun. Lah nggih. Anak-anak muda sekarang ini malah ketok tuwek-tuwek. Ketoke kleru skincare. Anak muda sekarang ini malah ketok sepuh-sepuh loh. Malah kena skincare KW loh. Padahal cukup kalau kita yang muslim itu cukup dengan air wudhu itu Pak. Wis. Cukup air wudhu iki wis delok lho kaya Gusmu iki lho. Rasik wis kaya cindu kaya ngene. Lingkuh ning kursi bis wis pantes kaya ngene. Aduh. Tapi ya itu jenengan penting di sini yang rukun kerja ini sing semangat semangat, dan yang paling penting menjaga marwah Bagong. Loh, santri saya itu gara-gara dikasih bis Bunda, saya ini karo Bagong ini militan Pak. Santri saya itu militan, sak jamaah saya. Jangan sampai nanti karyawan Bagong ini malah leda-ledi, jangan sampai. Loh, gimana kamu itu bisa menjaga marwah dari usahamu itu harus kamu pikir. Lalu santri-santri saya itu menjaga, kok enek Bagong, enek opo. Bahkan sampai orang Palembang itu kalau ketemu bis Bagong, padahal bis trayek di video dikira itu bis yang dikasih di ST. Wah, ketemu bisnya Gus Idam, ibaratnya supirnya belabas nih Malang. Nah, orang-orang itu bangga. Nah, kamu itu harus bangga. Jangan sampai karyawan Bagong tidak bangga dengan Bagong, harus bangga. Wong itu yang menjadi pelantara rezeki kita kok.
kita itu dapat rezeki, kita bisa ngopi, bisa makan itu ya lewat nama Bagong itu. Jangan sampai kita itu nggak bangga. Di saat orang lain itu ngupload, ya jenengan malah harus lebih semangat, ditunjukkan. Jangan sampai hanya mengeluh tok, nerang itu malah ngelek-ngelek, jangan sampai. Adapun nanti tragedi-tragedi apa yang tidak kita inginkan di jalan atau di mana, ya itu memang namanya alam, itu biasa. Tapi tugas kita itu menjaga gimana semakin lebih baik. Wis aku kosel jane ngomong. Cap. Selawatan sing enak, sing seru-seru ngono lho no. Lemes kok Gus bener. Lemes lah kowe melok-melok lemes ae. Kaya poso tenan ae. Terus kadung disiapi makanan akeh ning ngisor. Selawatan iki yo panggah TikTok sampai HP ini diplaster barang minyak. Oh iki yo tak tumpakne Bagong selawatan sing penak. Ya, nanti gas. Apa sing penak sing enteng-enteng. Nggih. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad.